Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gua hari Jumat malam Sabtu apa ya? Hari Jumat malam, malam Sabtu. Nah, kali ini gua mau ngobrol ringan soal apa? Jadi ini kan berita soal Ralf Rangnick menjadi manajer di Manchester United, manajer baru di Manchester United ini kan ya kita tinggal tunggu peresmiannya saja lah ya. Kalau menurut Fabrizio Romano hari ini itu kemungkinan penandatangan kontraknya bisa jadi weekend ini. Jadi Ralf Rangnick ini akan bertugas pertama ketika Manchester United menghadapi Arsenal. Dan itu pertandingan menurut gua akan menarik karena kenapa? Karena akan berlangsung di Old Trafford. Jadi tuan rumah kan Manchester United ini. Nah, kali ini gua nggak mau ngomongin khusus soal Ralf Rangnick, tapi begini. Kontrak dari Ralf Rangnick ini seperti yang sudah diketahui ya, banyak dibahas juga di media kan, dia 6 bulan akan jadi interim sampai dengan musim kompetisi ini selesai ya, musim panas tahun depan. Setelahnya 2 tahun akan sebagai konsultan. Nah, yang gua mau bahas kali ini, salah satu tugasnya itu adalah sorry, mencari bersama timnya tentunya ya, manajer selanjutnya bagi Manchester United. Dia menurut gua akan akan ikut menentukan nih siapa manajer selanjutnya dari Manchester United. Nah, dari situ gua lihat-lihat nih data ya kan. Ketika Ralf Rangnick ini di Red Bull Leipzig, seperti apa sih kecenderungan dia ini? Karena pada saat dia di Red Bull Leipzig ini kan, kalau gue bisa bilang dia punya posisi dua ya. Pernah diemban pada saat itu adalah sebagai sporting director dan juga sebagai manager. Nah, ketika dia sebagai sporting director, ini kan sering tentunya ada manager pada saat itu untuk Red Bull Leipzig. Dan ya dia ini kan banyak yang bilang dia ini sebagai mentor dari manajer-manajer tersebut ya kan, banyak mengarahkan, banyak memberikan konsultasi, kurang lebih demikian. Jadi hubungannya tuh sangat dekat dengan sang manajer ketika dia sebagai sporting director. Nah, di sini gue pingin lihat nih. Jadi ternyata si Ralf Rangnick ini ketika tahun 2013 tahun 2014 sampai dengan 2014-2015, jadi dari tahun 2013 sampai dengan 2015 ya, dia mengemban jabatan sebagai sporting director. Di 2 tahun itu RB Leipzig ini punya dua pelatih yang berbeda, masing-masing Alexander Zarniger dan juga Achim Bayer-Lomer. Nah, pada saat itu masih belum di Bundesliga nih, masih di Bundesliga 2. Ketika tahun 2015 sampai dengan 2016, Ralf Rangnick ini turun gunung mengambil alih menjadi manajernya. Akhirnya promosi. Musim setelahnya 2016-2017 dia balik lagi nih ke sporting director. Manajernya siapa? Pada saat itu ada seorang Ralf Hasenhüttl yang sekarang menjadi manajer di Southampton. Pada saat direkrut menjadi manajer Red Bull Leipzig ini, usia dari Hasenhüttl ini sekitar 48-49 tahun. Ini menurut gue cukup menarik juga ya usia ini. Lalu 2017-2018 masih tetap sporting director di RB Leipzig. Ralf Hasenhüttl juga masih sebagai manajernya. Sebelum menjadi manajer dari RB Leipzig, Ralf Hasenhüttl ini punya kurang lebih sekitar 9 tahun pengalaman bekerja ya, rata-rata di klub Jerman kalau gua ngelihat. Nah, yang menarik adalah tahun 2018-2019 atau tahun ketiganya setelah promosi, Ralf Rangnick ini turun gunung lagi menjadi seorang manajer. Kenapa? Karena Ralf Hasenhüttl ini pindah ke Southampton. Jadi dia turun gunung lagi nih menjadi seorang manajer. Tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dia pindah sebagai Global Sporting Director bagi Red Bull Group. Jadi dia bukan lagi sebagai Sporting Director, tapi
Dia membawahi Leipzig, Salzburg dan juga RB Bulls. Manajernya siapa? Manajernya Julian Nagelsmann yang pada saat itu berusia 32 tahun. Sebelum menjadi manajer RB Leipzig dia punya 3 tahun kurang lebih ya pengalaman. Jadi ya pengalamannya ya masih ringan-ringan aja ya, 3 tahun kurang lebih demikian. Itu dia balik lagi ke Ralf Rangnick, dia menjabat sebagai Global Sporting Director. Ke atas lagi dia nih, dari manajer dia ke atas lagi, bahkan kali ini dia tiga tim. Tapi tetap saja dia juga memberikan konsultasi kepada Julian Nagelsmann. Tahun 2021, 2022 ini dia pindah ya. Tahun 2021-22 ini dia pindah ke Lokomotiv Moskow. Selesai dia di RB Group. Dia ke Lokomotiv Moskow sebagai Managing Director Sport and Communication. Manajernya siapa sekarang nih yang di Lokomotiv Moskow? Markus Gisdol namanya, 51 tahun ya, ketika dia gabung ke Lokomotiv Moskow sebagai manajernya. Yang unik dan menarik, dia ini adalah mantan asisten dari Ralf Rangnick di Schalke tahun 2011 sampai dengan 2012. Pada saat dia gabung ke Lokomotiv Moskow ini dia kurang lebih punya 6 tahun experience ya, pengalaman kerja sebelum dia join Lokomotiv Moskow sebagai manajer. Nah, dari tadi data yang gue simpulkan tadi itu, yang gue jabarkan gue punya kesimpulannya, ada 5 poin kesimpulannya. Nomor 1, Ralf Rangnick ini suka pelatih ya tidak begitu tua ya, kurang lebih 50 tahun ke bawah lah, bahkan mungkin ya 40 tahun lah rata-rata ya. Dia lebih suka pelatih dari Bavarian, artinya dari Jerman, atau ya kalau nyinggung-nyinggung dikit ke Austria, jadi daerah Deutschland, Austria dan Swiss ya, kurang lebih situ lah. Swiss mungkin enggak ya, tapi lebih ke Deutschland dan juga Austria. Nomor 3, dia suka yang ada punya pengalaman ya, manajer yang sudah punya pengalaman tapi tidak begitu mendalam ya, tidak begitu mendalam. Ini kalau gua ngeliat dari Ralf Hasenhüttl, Julian Nagelsmann maupun Markus Gisdol yang melatih di bawah Ralf Rangnick ketika Ralf Rangnick punya posisi di atas dari sang manajer tersebut. Dan nomor 4, gue melihat dia suka dengan tipe manajer yang bisa dibentuk. Ya wajar, maksud gue dibentuk seperti ini. Dia ini kan, Ralf Rangnick ini bagus sebagai mentor ya. Jadi dia ya inginlah memberikan ilmunya, memberikan konsultasi sebagai mentor lah. Dan dia suka dengan tipe manajer yang apa ya, kalau bahasa kasarnya tuh nurut dengan dia ya. Makanya itu dia suka yang tidak begitu senior banget. Dia lebih suka yang culture-nya sama ya, dari Bavarian, dari Jerman ya kan, itu kan kurang lebih culture-nya sama. Dia suka yang punya pengalaman tapi tidak terlalu mendalam, karena dia akan bentuk itu pelatih. Dan yang terakhir adalah yaitu tadi, bukan orang asing bagi Ralf Rangnick ya. Jadi sering ada koneksi di situ, entah itu mantan asistennya atau mungkin ya orang yang dia kenal, orang yang dia tahu sebelum direkrut sebagai atau diangkat sebagai manajer di tim-tim sebelumnya. Nah, kalau gua ngelihat si Ralf Rangnick ini, dia ini sosok yang komplit. Artinya begini, kalau gua bandingkan dengan seorang Sir Alex Ferguson contoh ya. Ralf Rangnick ini dia adalah seorang mentor, dia seorang seorang mentor, dia seorang yang suka memberikan pelatihan ya kan, tentang ya bagaimana pelatihan, bagaimana teknik ini, gegenpressing lah whatsoever. Dia bisa menularkan ilmunya sebagai mentor ya, sebagai instruktur bahasanya. Tapi dia juga seorang praktisi, karena apa ya, dia juga pernah menjadi manajer dalam perjalanan karirnya dia. Sementara Sir Alex ini kan lebih ke praktisi murni ya, dia bukan seorang instruktur ataupun juga mentor yang mungkin selevel kayak Ralf Rangnick. Ini kan bisa dilihat ketika ketika Sir Alex selesai dengan Manchester United ya, ketika pada saat itu beralih ke David Moyes, dia kan selesai, dia tidak membimbing atau mementori atau memberikan ruang untuk konsultasi secara struktural, sekali lagi secara struktural di klub Manchester United. Walaupun dia punya posisi Sir Alex, tapi posisinya itu seperti yang dikatakan oleh Fabrizio Romano, itu sebenarnya tidak punya power.
dia satu-satunya power yang paling besar dari seorang Sir Alex ini adalah dia seorang legenda. Jadi ketika dia memberikan opini, pendapat, itu didengar ya, lebih karena ke situ. Tapi apa namanya, kekuatan secara struktural tidak ada. Nah, dari itu semua, maka gua lihat ada 4 kemungkinan, sekali lagi ya, ada 4 kemungkinan yang apa ya, bisa saja terjadi berujung dengan siapa manajer Manchester United musim panas nanti ya, dengan penunjukan Ralf Rangnick sekarang ini. Jadi gua ngeliat ya kurang lebih 6 bulan dari sekarang lah ya, siapa sih yang akan jadi manajer dari Manchester United. Gua ada 4 nih kemungkinannya. Nomor satu adalah Ralf Rangnick sendiri yang akan menjadi manajer. Itu kemungkinan nomor 1. Kenapa? Karena dia ini kalau gua ngeliat dari tadi ya, gua bacakan apa namanya ya, perjalanan karirnya dia ini orang yang gets the hand dirty gitu. Dia mau apa ya, dia mau berkotor-kotor katakanlah, dia mau turun gelanggang. Dia tidak canggung untuk itu ya. Bisa dilihat jabatannya di Red Bull juga, dia bolak-balik naik gitu ya. Dia dari manajer, dari sporting director turun ke manajer, nanti naik lagi. Tapi dia tetap memegang kontrol penuh, dia punya kuasa, dia punya power atas banyak posisi, banyak area di klub tersebut. Jadi karena itulah dia tidak apa ya, tidak kesulitan ketika dia harus pivot seperti itu ya, fleksibel posisinya. Itu nomor 1. Nomor 2, bisa saja dia akan mengambil dalam tanda kutip mantan muridnya dia ya, yang sudah mungkin kemana-mana ini ya. Orang-orang yang pernah kerja bareng, yang sekarang melatih di tempat lain. Bisa mantan manajer ataupun juga mantan staff. Maksudnya mantan manajer dari klub dia sebelumnya, atau juga mantan staff dari klubnya sebelumnya. Itu bisa saja, karena gua ngeliat juga bagaimana di ya sebelum-sebelumnya ini dia lebih banyak memanggil orang yang ada di lingkarannya dia atau dekat dengan lingkaran dari Ralf Rangnick. Nomor 3, mengambil orang baru yang ada di circle-nya Ralf Rangnick. Karena Ralf Rangnick ini kan seorang instruktur, jadi dia tahu banyak nama, dia tahu banyak koneksi. Maksud gue begini, bedanya dengan posisi yang poin nomor 2 tadi adalah poin nomor 2 ini orang yang mantan yang apa ya, yang pernah bekerja langsung dengan dia. Tapi nomor 3 ini bisa jadi orang yang pernah dimentori sama dia, atau ketika dia menjadi instruktur pelatih di mana sekarang, yang mungkin tidak pernah kerja secara langsung dengan Ralf Rangnick, tapi pernah bersentuhan kurang lebih ya. Tadi lingkarannya tuh ada di situ. Nah, sampai 3 poin ini, maka gua melihat peluang-peluang pelatih seperti Zinedine Zidane atau Mauricio Pochettino atau Ernesto Valverde atau Rudi Garcia atau bahkan Erik ten Hag sekalipun, sepertinya gua ngelihat kok agak kecil. Ini ringan amatiran ala gue ya. Kalau analisa gue menggunakan dasar-dasar tadi yang gue bilang ya, faktor-faktor yang balik lagi, yang dia lebih suka pelatih yang tidak begitu senior, dia lebih suka biasanya orang yang dari Jerman atau Austria, artinya culture-nya sama. Karena culture ini di Eropa walaupun negaranya dekat-dekat itu sering berbeda dan sering sekali apa ya, konflik satu sama lain ya, culture itu. Jadi kalau gua ngelihat sih ya itu tadi ya, dia sering sih untuk mengambil orang yang seculture atau sebudaya dengan dia. Jerman dan Austria itu cukup dekat budayanya. Lalu ya punya pengalaman tapi tidak terlalu mendalam. Ten Hag ini kan pengalamannya banyak nih. Nah itu dia faktor ini yang gue jadi apakah dia mau dibentuk, apakah dia mau nurut dengan Ralf Rangnick, ini kan juga apa ya namanya pertanyaan atau tantangan begitu ya. Sehingga kalau gue bisa bilang dari situ gue simpulkan nama-nama tadi itu ya, Zidane, Pochettino, Rudi Garcia, Valverde, siapa you name it, termasuk juga seorang Erik ten Hag, Brendan Rodgers sekalipun, itu gue pikir kok sepertinya tidak menjadi calon yang akan ditunjuk oleh Ralf Rangnick. Jadi nomor 1 kemungkinan Ralf Rangnick akan lanjut. Nomor 2 dia akan ambil mantan murid, artinya mantan orang yang pernah kerja langsung dengan dia ya, baik itu sebagai staff atau manajer dari klub yang dia pernah bekerja sebelumnya. Dalam hal ini ya bisa saja Hasenhüttl atau Nagelsmann atau siapa ya, atau pelatih dari Spartak ini juga dari Lokomotif juga bisa ya kan. Atau nomor 3 diambil orang baru yang dia tahu di circle-nya dia ya, pernah ikut instrukturnya dia atau pernah dimentori oleh dia. Atau yang pilihan keempat, ini yang menarik,
Apa itu? Dia akan ambil dari staff yang ada di Manchester United saat ini. Ada 3 nama, Michael Carrick, McKenna, atau Darren Fletcher. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena selama 6 bulan, ini kan sudah dibilang nih, tidak akan ada perubahan asisten. Jadi McKenna, Mike Phelan, lalu Michael Carrick, dan juga Darren Fletcher. Darren Fletcher dia sekarang membantu nih Michael Carrick urusan teknis ya. Jadi sering ada di bench. Nah, maksud gue begini, Ralf Rangnick ini kan seorang mentor. Dia suka menularkan ilmu, tapi dia juga suka mengontrol nih orang-orangnya. Nah, kalau gue ngelihat orang-orang ini nih kan usianya masih muda, pengalaman belum banyak. Sepertinya cukup oke kalau seandainya kan mau dibentuk oleh Ralf Rangnick, asalkan mereka dalam tanda kutip mau nurut ya. Dan ya tidak perlu adaptasi lagi dengan klub dan lain-lain karena ya mereka sudah ada di situ. Dan keilmuan juga mereka juga tidak kosong-kosong banget ya. Contohnya Michael Carrick pernah jadi asisten dari seorang Mourinho, lalu setelahnya asisten Ole. Artinya dia sudah pernah bekerja dia tahu lah manajer itu kurang lebih seperti apa. Dan dengan pengaruhnya Ralf Rangnick, terutama nanti setelah 6 bulan ya, artinya 2 tahun itu dia sebagai konsultan, dia bisa memegang kontrol penuh, dia bisa menjadi mentor yang penuh bagi manajer Manchester United selanjutnya. Kurang lebih demikian nih ngobrol dengan amatiran ala gua tentang 4 kemungkinan manajer Manchester United selanjutnya selepas Ralf Rangnick jadi selesai sebagai interim. Thanks for watching, jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend.